Ya, baik Ibu Bapak, pada kesempatan hari ini perkenankan saya akan menyampaikan praktik baik hasil pendampingan pengawas di Kementerian Menteri Suro dan Keraton. Ibu Bapak, izinkan saya menyampaikan judul praktik baik saya optimalisasi stakeholder mewujudkan kurikulum yang berpihak kepada peserta didik melalui pendampingan simetris di Kementerian Menteri Suro dan Keraton. Untuk pendahuluannya Ibu Bapak, jadi di sini saya sampaikan terkait dengan masalahnya. Mengapa saya mengangkat optimalisasi stakeholdernya, begitu ya. Kemudian mengapa untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak kepada peserta didik. Nah, di sini Bu Bapak, kalau kita cermati, proses implementasi kurikulum merdeka itu masih menjadi masalah bagi guru dan kepala sekolah. Nah, ini di tahun 2023 awal adanya diberlakukannya IKM, kemudian di tahun ajaran 2024-2025 dilaksanakan secara serentak. Jadi kalau kita cermati kemarin, sebelumnya kita melaksanakan dari kelas 1 dan 4, terus mestinya bertahap lagi kelas 2 dan kelas 5. Tetapi di tahun ajaran 2024-2025 itu belum semua sekolah itu melaksanakan kurikulum merdeka sesuai tahapan dari tahap kelas 1 dan 4 dan seterusnya, tapi langsung boleh memilih semuanya, begitu. Nah, ini menjadi kegelisahan. Jadi di tahun yang lalu bertahap, di tahun yang sekarang itu serentak. Nah, ini adanya kekurang siapan guru dan kepala sekolah. Kemudian satuan pendidikan belum mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik sekolah. Selama ini kurikulum itu bentuknya tebal, bahkan kurikulum antar sekolah kadang sama isinya, yang beda hanya biasanya ada di ekstrakurikuler, begitu nih. Jadi pengembangan kurikulumnya di sekolah belum maksimal. Nah, tantangannya Ibu Bapak ketika saya melaksanakan pendampingan ini, yang pertama tentunya pemahaman guru dan kepala sekolah terkait dengan kurikulum merdeka itu masih kurang. Karena kalau yang di kurikulum 2013 itu Ibu Bapak guru kepala sekolah ada pelatihan secara bertahap. Kalau sekarang kan tidak, ya. Kita diminta untuk berlatih secara mandiri. Yang kedua, kondisi guru dan kepala sekolah berbeda. Setiap sekolah berbeda. Banyak guru yang satu sekolah itu muda-muda, tapi ada satu sekolah guru yang senior, dalam artian sudah sepuh-sepuh. Kalau saya cermati lebih dari 60% itu masih guru yang sepuh, ya. Di Keputaran A saja ini guru yang usia di atas 50 dengan usia di bawah 50 pasti banyak yang di atas 50 ya Pak Tarjin ya. Nah, gitu. Malah jadi bawah dibalik. Oh, dibalik. Nah, oke. Nah, kebetulan di sini banyak yang muda. Di sekolah yang lain, misalnya di SD Panembahan sih tapi saya tahu. Pak Fendi, begitu, ya. Di Gedong Iwo yang muda itu hanya 4, yang lain sepuh-sepuh. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kondisi ini akan berpengaruh, ya. Guru, mohon maaf, guru muda, guru tua, guru muda itu IT-nya cak-cak, begitu, ya. Nah, guru-guru yang senior dalam artian usia ini mengimbangi agak ada kesulitan. Nah, di sini yang menjadi tantangan, bukan kendala berat, tapi tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Kemudian langkah-langkahnya Ibu Bapak. Nah, ini langkah-langkahnya yang kita lakukan dulu, melakukan persiapan
persiapan saat itu kita koordinasi dengan KKG dan K3S itu disarankan untuk membuat proposal ke Dinas Pendidikan agar nanti mendapatkan bantuan untuk pelatihan ya. Kemudian pelatihan disetujui 3 hari dengan mendapatkan kontribusi berupa snack, konsumsi dan narasumber dari Dinas Pendidikan gitu. Nah kemudian di sini pengawas dan pengurus baik KKG maupun K3S menindaklanjuti untuk melaksanakan pelatihan. Kemudian yang keempat itu menggiatkan komunitas belajar di satuan pendidikan dan pesantren. Kemudian pelaksanaannya Ibu Bapak. Nah pelaksanaannya itu dilakukan pendampingan pelatihan berupa diklat, workshop, webinar, komunitas belajar secara serentak, kemudian secara kelompok ataupun individu. Nah dengan materi penyusunan kurikulum, kemudian perencanaan pembelajaran dan asesmen, proyek. Ya, narasumbernya siapa? Di sini narasumbernya ada pengawas, kepala sekolah penggerak, guru penggerak, dan BPKB DIY. Kemudian langkah selanjutnya Ibu Bapak ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, saya menggunakan pendampingan simetris Ibu Bapak. Jadi berdasarkan hasil pendampingan itu tidak akan berhenti selama masih kurikulum merdeka itu dilaksanakan karena pendampingannya terus sesuai kebutuhan sekolah begitu. Nah strateginya Ibu Bapak saya gunakan pendampingan simetris dengan berbagi dan berkolaborasi ya. Berbagi itu untuk penguatan internal sekolah, berkolaborasi itu antar sekolah dalam satu wilayah atau antar kementerian, bahkan di luar kementerian. Itu untuk yang berkolaborasi, bedanya itu. Nah, yang berbagi Ibu Bapak yang sudah dilaksanakan itu melakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian pendampingan tim pengembang kurikulum. Di sini juga Bapak Ibu guru kepala sekolah itu ada pelatihan khusus ya untuk menyusun kurikulum, untuk menyusun perencanaan pembelajaran, untuk menyusun proyek begitu ini dilaksanakan. Kemudian juga ada pendampingan coaching kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah yang saya dampingi coaching memang beberapa ya. Dasar pendampingan adalah hasil pemetaan ya, pemetaan dari Ibu Bapak kepala sekolah. Kemudian saya melaksanakan coaching di SD Negeri Gedong Kiwon dengan Bu Nur Sri Widyastuti. Nah, di sini juga berbagi ada kegiatan di Kombel SD Muhammadiyah Darunegara untuk merefleksikan rapor pendidikan. Kemudian Ibu Bapak ada yang belum itu, yang ini yang berbagi di SD Negeri Gedong Kiwon juga ada di sana tentang budaya positif guru gitu. Nah sekarang yang berkolaborasi, berkolaborasi ini yang baru hangat-hangatnya Ibu Bapak. Saya dampingi Ibu Bapak dalam menyiapkan webinar di satuan pendidikan. Kemarin ada dari SD Muhammadiyah Darunegara. Kemudian juga ada webinar di Kementerian. Nah, ini yang berkolaborasi sudah di luar sekolah masing-masing, begitu, Nah, kemarin kita sudah bisa melaksanakan webinar, di mana webinar yang didesain di PMM itu ternyata tidak hanya dibutuhkan oleh Ibu Bapak guru di Keraton Mantri Jeron, tetapi juga ternyata sampai nasional, bahkan dari ujung barat sampai timur itu Bapak Ibu guru yang minat untuk ikut dunia. Nah, di sini Ibu Bapak, alhamdulillah Bapak Ibu Pak guru penggerak bisa ikut di situ juga, sehingga kita berkolaborasi pengawas dengan guru penggerak. Kemudian
Kemudian sebagai penutupnya Ibu Bapak di sini guru dan kepala sekolah semakin mantap melaksanakan kurikulum merdeka nih, pengembangan kompetensi terus menerus dilakukan, tidak hanya berhenti sampai di webinar, tapi terus begitu kita dampingi, baik itu secara bersama-sama kelompok maupun individu. Nah ini dampaknya Ibu Bapak guru menjadi lebih paham terkait dengan kurikulum merdeka, kemudian kompetensinya meningkat, siswa terpenuhi semua kebutuhan belajar maupun bakat minatnya begitu ya. Kemudian ada kemitraan dengan stakeholder baik itu kepala sekolah maupun pengawas, orang tua siswa, komite begitu ya. Begitu juga pengelolaan terhadap pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Nah, demikian Ibu Bapak sekilas praktik baik yang saya sudah tulis, saya tuangkan di dalam naskah. Tapi ini saya buat di PPT begitu. Saya akan keluar dari sini Ibu Bapak, saya